Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas satu berita yang beberapa hari terakhir ini begitu viral, yakni pemberhentian Ketua Panpisia Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yakni Kiai Haji Marzuki Mustamar. 2 hari terakhir ini memang begitu viral diperbincangkan oleh banyak kalangan, khususnya para kiai-kiai NU, ya, mulai dari pengurus besar karena dia yang telah mengeluarkan SK pemberhentian atau pencopotan Kiai Marzuki. Dan tidak hanya sampai di situ, ini menjadi perbincangan oleh banyak kalangan, ya, baik pengamat sosial, politik, ya, pimpinan pondok pesantren, khususnya warga-warga NU baik yang struktural maupun yang kultural. Ini kemudian angkat bicara. Kenapa itu bisa terjadi? Apa sebab-musababnya? Karena sebagaimana kita tahu bahwa Kiai Marzuki ini memang adalah seorang kiai yang cukup populer, ya, di kalangan NU, apalagi di Jawa Timur ini, sebagaimana kita tahu adalah memang basis utama daripada kaum Nahdien, dan dia adalah pimpinan wilayah. Artinya itu bukan orang sembarangan. Kiai Marzuki memang dalam berbagai kesempatan, ya, cukup fenomenal ketika dia berpidato, ceramah, mengisi pengajian dan sebagainya, sebagai orang yang memang tegas terhadap paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan apa yang dilakukan oleh PBNU kemudian memberhentikan Kiai Marzuki ini telah menciptakan multi persepsi, banyak persepsi yang kemudian berkembang di masyarakat, ya, baik di kalangan NU maupun oleh pengamat dan bahkan para politisi. Tak lepas juga, ya, pasangan wakil presiden, yakni Caimin, juga sempat angkat bicara merespon keputusan PBNU untuk kemudian memberhentikan Kiai Marzuki Mustamar. Tetapi kalau kita simak penyampaian daripada PBNU dalam hal ini, Gus Ipul sebagai sekjen PBNU yang mengatakan bahwa pemberhentian atau pencopotan itu dilakukan ini murni persoalan internal organisasi, ya, menurutnya seperti itu. Ini soal internal, bahkan dia menghimbau untuk tidak usah dibesar-besarkan. Tetapi oleh sebagian kalangan, pengamat misalnya menilai bahwa ini terkesan ada aroma nuansa politik Pilpres 2024. Nah, itu saya kira hal yang wajar-wajar saja, hal yang sah-sah saja, karena memang ada momentum Pilpres yang sedang dihadapi, sehingga ketika misalnya pengamat menilai bahwa diakui atau tidak, ini timingnya tidak tepat. Atau kalau misalnya harus memberhentikan Kiai Marzuki Mustamar ini kan ada persoalan internal di organisasi misalnya, kenapa harus saat-saat menjelang Pilpres 2024? Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Atau kenapa nanti setelah selesai Pilpres lagi, yang juga ini kan sisa menunggu beberapa, boleh dikata ya 1 bulan lebih lagi. Tetapi itu dilakukan, ya, menjelang Pilpres, sehingga aroma tentang ini ada unsur politis juga tidak bisa dinafikan, ya, dan itu adalah hak mereka untuk kemudian memberikan persepsi terhadap sikap PBNU ini. Apa yang disampaikan oleh Gus Ipul misalnya bahwa ini soal internal karena
salah satu misalnya persoalan-persoalan di beberapa cabang di Jawa Timur, sebutlah misalnya di Jombang yang mengalami masalah yang dianggap itu tidak bisa diselesaikan, menjadi salah satu faktor kemudian PBNU bersikap memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, berbeda dengan Caimin, bagi Caimin bahwa apa yang dilakukan oleh PBNU sendiri, yang rugi itu PBNU. Kenapa? Karena Kiai Marzuki ini adalah seorang figur yang memiliki basis jamaah yang cukup besar. Ya, dia memang begitu populer. Ya, seorang ulama yang alim. Ya, dan sikap itu menurutnya Caimin bahwa itu bakal merugikan NU sendiri, bukan siapa-siapa yang rugi, bukan Kiai Marzuki, tetapi PBNU. Nah, memang kalau kita lihat bagaimana sikap PBNU menjelang Pilpres ini, ada beberapa hal yang memang menunjukkan sikap tegas dari PBNU terkait dengan sejumlah pengurus-pengurus teras PBNU yang masuk di wilayah politik praktis, misalnya yang menjadi tim sukses atau menjadi petinggi parpol dengan jabatan strategis. Itu memang ada beberapa yang diberhentikan. Salah satunya saya kira Haji Nusron Wahid, ya, politisi Golkar ini, itu juga dicopot. Jadi ada beberapa yang kemudian diberhentikan karena dia, dalam hal ini PBNU, menghendaki bahwa NU tidak akan masuk secara langsung dalam wilayah politik praktis. Tetapi jika kemudian sikap memberhentikan beberapa orang yang dianggap karena tergiring masuk dalam wilayah politik praktis, lalu bagaimana dengan Habib Lutfi bin Yahya misalnya, yang juga menjadi tim ses dari Paslon Prabowo Gibran, ya kan, kalau misalnya mau tegas, ya tidak boleh misalnya setengah-setengah siapapun, ya, yang ada di jajaran NU, strategis NU, dan kemudian menjadi tim sukses, ya tentu harus juga dinonaktifkan. Nah, persoalannya apakah Gus Yahya berani melakukan terhadap Habib Lutfi juga, yang sebagaimana kita tahu dia adalah ketua Jatman, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan, sebagian warga NU menyikapi berbagai sejumlah kebijakan-kebijakan PBNU dalam menyikapi tahun-tahun politik ini menjelang Pilpres 2024. Orang akan berspekulasi bahwa jangan-jangan karena sejumlah orang ini misalnya tidak sehaluan dengan sikap-sikap PBNU misalnya. Nah, itu wajar saja kemudian orang menilai. Nah, ini kan tentu menjadi sesuatu yang bisa menciptakan keretakan di NU itu sendiri secara struktural. Dan kasus yang terjadi pada ketua PWNU Jatim ini betul-betul ini menjadi sebuah ujian berat, ya, bagi PBNU, ya, dan tentu juga warga NU secara umum di Jawa Timur, ya, bagaimana melihat kebijakan PBNU ini dalam bingkai keorganisasian yang betul-betul hendak meletakkan arah dan haluan organisasi ini, ya, berjalan sesuai dengan mandat muktamar, ya. Dan kalau misalnya Gus Yahya hendak menarik keluar dari politik praktis, ya harus juga bahwa tindakan sikap-sikap kebijakan-kebijakan PBNU juga
itu harus juga keluar dari muatan-muatan politis dalam membuat kebijakan. Artinya pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar walaupun itu dianggap oleh PBN itu soal internal, orang akan menilai bahwa ada aroma politik di dalamnya karena ini soal waktu. Tentunya akan menjadi PR bagi PBN. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.